Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemaparan kali ini kami akan memaparkan berkaitan dengan konsep rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Kelompok kami terdiri dari Ahmad Fuadi dan Andi Untara. Kami merupakan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 Universitas Negeri Yogyakarta jurusan PJKR. Langsung saja, konsep rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif kita nantinya akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu strategi rancangan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran intrakurikuler dan asesmen yang efektif. Yang kedua, penerapan asesmen formatif dan asesmen sumatif sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dan yang ketiga, praktik baik asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama yaitu strategi rancangan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran intrakurikuler dan asesmen yang efektif. Ada 7, yaitu yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran ataupun CP adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan. Tujuan pembelajaran yang ideal yaitu yang pertama, kompetensi yaitu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua itu konten, yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami. Selanjutnya, perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang keluarga, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat peserta didik, dan lain-lain dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. Mengembangkan modul ajar. Tujuan pengembangan modul ajar yaitu mengembangkan perangkat ajar yang memandu pendidik melaksanakan pembelajaran. Penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Yang pertama yaitu menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran. Yang kedua, menyesuaikan proses pembelajaran. Yang ketiga, menyesuaikan produk hasil belajar. Dan yang keempat, mengondisikan lingkungan belajar. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama itu ada asesmen formatif. Dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa yaitu berupa kinerja, produk, proyek, portofolio maupun tes. Tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdotal, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua itu asesmen sumatif. Sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa, ataupun yang terdiri dari kinerja, produk, proyek, portofolio, maupun tes. Hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Pelaporan hasil belajar. Nilai raport disajikan berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan. Pendidik memperhatikan hasil asesmen yang tertinggi
dan terendah pada kompetensi untuk kemudian disajikan ke dalam capaian kompetensi dalam rapor. Evaluasi pembelajaran dan asesmen. Yang pertama yaitu melakukan refleksi pembelajaran dan asesmen pada masing-masing. Yang kedua, mengidentifikasi apa saja yang sudah berhasil dan apa saja yang perlu diperbaiki. Yang terakhir itu menindaklanjuti dengan memodifikasi. Untuk bagian selanjutnya yaitu penerapan asesmen formatif dan asesmen sumatif sebagai bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama ada asesmen formatif, merupakan bentuk penilaian yang bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Contoh dari asesmen formatif ini yaitu pelaksanaan pretest dan posttest. Yang kedua, asesmen sumatif. Asesmen sumatif merupakan bentuk penilaian yang bertujuan untuk pencapaian dari capaian pembelajaran siswa dan dijadikan dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Asesmen sumatif dilakukan di akhir fase pembelajaran seperti akhir satu lingkup materi atau di akhir semester genap dan ganjil. Bagian selanjutnya yaitu praktik baik asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama itu ada praktik asesmen formatif, AS dan for learning. Yang pertama, AS learning, penilaian diri dan penilaian teman sebaya. Yang kedua ada for learning, yaitu ada penilaian tes peserta didik diberi pretest, posttest ataupun kuis, dan apabila non-tes itu diberikan wawancara, portofolio ataupun mind map. Kemudian yang terakhir ada praktik asesmen sumatif ataupun off learning. Off learning contoh pelaksanaannya yaitu seperti adanya ujian tengah semester ataupun penilaian akhir semester. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada pemaparan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.